ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Masih berkaitan dengan khatib pada hari Jumat. Ya. Tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, di samping membaca surah Sabbihisma dan hal ataka hadithul ghasyiyah, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Berkata penulis hafizahullah, Ali bin Abi Rafi' قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. Bahwasanya Marwan bin Al-Hakam menyuruh kepada Abu Hurairah sebagai Amir Madinah. Maka Abu Hurairah pernah keluar menuju Mekah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengimami salat Jumat. Maka beliau membaca surah Al-Jumu'ah. Setelah rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, maka beliau membaca surat Al-Munafiqun. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, faqara'a bi surat Al-Jumu'ah, yaitu beliau membaca surat Al-Jumu'ah fi sajdatil ula wa fil akhirah idza ja'akum munafiqun. Itu redaksinya seperti itu, yakni membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua idza ja'akum munafiqun. Fa adraktu Abu Hurairah hina insaraf, maka saya ketemu dengan Abu Hurairah setelah salam. فقلت له إنك قرأت بالسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. Sesungguhnya engkau telah membaca dua surat itu, yaitu Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Dan Ali bin Abi Talib membaca keduanya ketika jadi imam di Kufah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumul Jumu'ah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun pada hari Jumat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam
Di samping baca surat As-Sabi Hisma dan hal ataka hadithul ghasyiyah, Nabi kadang baca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Wa 'an Nu'man bin Bashir qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Id, Fitri dan Adha dan salat Jum'ah Sabbih isma dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini berkata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, wa idza ijtama'a al-'id wal jumu'ah fi yawmin wahid yaqra'u bihima aidha fi as-salatain. Apabila terkumpul salat Id dan hari Jumat dan salat Jumat pada hari yang sama, maka imam membaca keduanya dua kali. Waktu Id Sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyiyah, kemudian siangnya salat Jumat Sabbihis lagi dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada satu riwayat ya, Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama Al-Munafiqun, Al-Jumu'ah, kemudian pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Saya belum mendapati riwayat itu di kitab ini, tapi saya mendapati di kitab yang lain. Ya. Kemudian akhta'ul khutbah al-qawliyah, kesalahan para khatib dari sisi ucapan. Wala istahabu an yaqra'a min kulli suratin ba'daha aw yaqra'a ihdahuma fi rak'atain fi annahu khilaf as-sunnah. Tidak disunnahkan membaca ini ketika salat Jumat sebagian surat, atau membaca satu surat untuk 2 rakaat. Faham ya, Pak? Ini menyelisih sunnah. Wa juhalul a'imma yudawimuna 'ala dzalik. Kebanyakan para imam mengamalkan itu secara kontinu. Yaitu misalnya baca Sabbih isma dibagi 2. Ada rakaat yang pertama separuh, rakaat yang kedua separuh lagi setelah Al-Fatihah. Tabayyana mimma madha khata' ma yaf'aluhu awamul khutbah. Maka kesimpulan dari penjelasan tadi, kesalahan sebagian khatib-khatib yang awam min italatihim al-khutbah, taqsirihim as-salat, yaitu memanjangkan khutbah tapi memendekkan salat dengan cara tadi itu, yaitu membagi satu surat ke dalam 2 rakaat. Wa ya laitahum yutiluna al-khutbah fi umurin tunasibu hadzal maqam al-'azim wal irtiqa' al-karim. Sekiranya mereka memanjangkan khutbah dalam perkara ini yang agung ini, ketika naik ke mimbar yang mulia itu, menyuruh manusia kepada semua yang ma'ruf wa yanhauna fihi 'anil munkar, dan melarang manusia dari kemungkaran, wa yuhadziruna min ahwalil mauta, dan memperingatkan jamaah tentang kondisi kematian, keadaan kematian. Wa yaumul mahsyar, memperingatkan tentang hari kebangkitan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa inna hadzal maqam jadir an yuzahid fihi an-nas bid dunya. Ketika khutbah Jumat itu adalah mengajak jamaah
untuk zuhud dengan dunia, yuraghib fil akhir, dan memotivasi untuk menggapai akhirat. Wa yukthir fihi al-mawa'id al-mutadhahirah, dan memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan yang ada saat itu. Fahuwa aulal maqamat, itu jelas adalah kalimat yang sangat pantas untuk didahulukan, untuk disampaikan. Bijtinabil bid'ah, dan juga agar melarang kepada jamaah agar mereka menjauhi bid'ah, melarang mereka dari bid'ah. Wa ahraha bi hadhihi sunan limut tabi'iha, dan dalam dia menganjurkan kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah-sunnah, dan dia juga mengamalkan sunnah kepada agar dilihat dan diteladani oleh pengikutnya. Itulah materi-materi yang penting ketika khutbah Jumat. Iya. Wallahi kemarin kita sekali tidak khutbah Jumat. Saya mendengarkan khutbah di Malang Selatan. Isinya kan kemarin ada anjuran untuk membicarakan tentang Palestina, iya kan? Tentang kekejaman Yahudi. Malah dia mengatakan, jangan kita mengatakan Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ya apa khatib seperti ini, Allah musta'an. Ya, khatib liberal. Jangan mengatakan bahwa Yahudi kafir. Nanti mereka tidak mau masuk Islam. Isyarat. Begitu kalimat yang saya dengar. Tapi saya jadi tahu bagaimana kondisi khatib. Kayak begini khatib. Iya. Allah musta'an. Qala Al-Izz bin Abdul Salam, berkata Al-Izz bin Abdul Salam, ini yang dikenal dengan Sultanul Ulama, ini orang alim yang menjadi penguasa, dan dia mazhabnya Syafi'i. Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah. ولا ينبغي للخطيب أن يذكر في الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الثناء والدعاء والترغيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد. Yani materi khutbah yang ideal kata beliau adalah menyampaikan yang pertama sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah. Ya, kemudian mendoakan kaum muslimin, kemudian memotivasi dengan menyampaikan keutamaan amal soleh, dan menyampaikan ancaman, peringatan apabila meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, dengan menyampaikan janji-janji Allah bagi hambanya yang bertakwa, dan ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Wa kullu ma yahuthu 'ala ta'ah. Dan di antara materi yang bagus adalah menganjurkan jamaah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Au yuzjur 'an ma'siyah, dan melarang mereka dari maksiat dengan menyampaikan ayat dan hadis dan ancaman pelaku maksiat. Wa kadzalika tilawatil Qur'an. Ini sunnah ya ikhwan yang jarang diamalkan sekarang para khatib. Yaitu ketika khutbah dia membaca Quran.
Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub bi surat Qaf. Ketika khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran surat Qaf. Baca Quran Qaf, begitu sampai akhir. Ya. Nah, kalau kita ya diterjemahkan lah. Nah iyalah, kalau cuma dibacakan Quran aja kan tidak paham jamaah. Maka khatib menerjemahkan. Ya, atau menyimpulkan apa isi daripada surat Qaf. Fi katsir min al-awqat. Yani Nabi sering baca surat Qaf ketika khutbah. Bukan ketika sholat, ketika khutbah. Iya. Saya pernah melihat itu, mendengar itu waktu khutbah, waktu sholat Jumat di Masjid Kuba. Khatibnya baca surat Qaf. Masya Allah. Gitu ya. Kenapa? Lishtimaliha ala dzikrillah. Karena terkandung di dalamnya mengingatkan jamaah dengan Allah. Watsana alaih. Isi surat Qaf itu juga sanjungan bagi Allah. Thumma ala ilmihi bima tuwaswisu bihi nufus. Juga isinya tentang ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang dibisikkan atau yang terbesit di dalam jiwa manusia. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia. Wa bima taktubuhul malaika. Dan apa yang ditulis oleh malaikat, yang di kanan kiri, alal insan min ta'a wa isyan. Yang di situ ada amal soleh dan juga maksiat. Itu semua dicatat. Karena ada di Quran itu. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Itu surat Qaf itu. Itulah isi surat Qaf. Itu tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat yang raqib, melihat, mengawasi, atid, tidak pernah lupa untuk mencatat. Maka diingatkan itu jamaah. Itulah materi khutbahnya Rasulullah di antaranya. Ya boleh juga surat yang lain seperti surat Al-Waqi'ah. Ya. Atau surat Ar-Rahman. Nah, boleh disimpulkan apa isinya. Atau dibacakan kemudian diterjemahkan secara ringkas. Wa syahada al-khalaiq bi'amaliha. Dan persaksian malaikat bahwa dia menyaksikan seluruh perbuatan manusia. Sa'iqu wa syahid. Ini pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan itu akan didatangi oleh sa'iq wa syahid. Sa'iq yang akan mengantarkan dia ke tempatnya, yaitu di padang mahsyar. Wa syahid itu malaikat yang bersaksi tentang amalnya dia. Thumma tadzakir al-jannah wan nar. Kemudian khatib mengingatkan tentang syurga dan neraka. Iya, karena di surat Qaf itu ada tentang syurga dan neraka. Diingatkan itu. Thumma tadzkur an-nusyur. Kemudian di khatib mengingatkan an-nusyur, al-khuruj minal qubur, kebangkitan, keluar dari kuburan menuju pada mahsyar. Untuk apa? Untuk dibalas. Jadi kita di dunia ini ya kawan sebentar.
wallah sebentar. Akhirat itu kekal. Nah, sebentar kita di dunia ini untuk beramal dan akan dihisab, ditanya dan dibalas pada hari kebangkitan. Al-khuruj wa thumma bil wasiyah fi shalawat. Kemudian di antara tema yang penting dalam khutbah Jumat adalah wasiat untuk salat. Ini mengajak kaum muslimin untuk menjaga salat. Atau makna salawat di sini mengingatkan agar kita bersalawat untuk Nabi. Karena Nabi bersabda berkaitan dengan hari Jumat, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, fa'akthiru minas salah, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang terbaik ini dalam sepekan adalah hari Jumat. Maka adalah kalian memperbanyak salawat untukku. Barang siapa yang bersalawat untukku, maka akan disampaikan kepadaku. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang menyampaikan salawat seorang muslim, malaikat itu mengenal nama orang itu dan disebutkan nama bapaknya. Fulan ibnu Fulan yusalli alaika ya Rasulullah. Disebutkan nama dia dan bapaknya oleh malaikat, disampaikan kepada Rasul di alam kubur. Gitu ya jemaah. Maka di situ kata ulama, jika antum ingin, ini salah satu bentuk berbakti sama orang tua, jadi kepada bapak, adalah antum memperbanyak salawat untuk Nabi. Karena ketika antum bersalawat, nama antum dan bapak antum disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja an hadhihi al-maqasid fa mubtada'. Apabila keluar dari tema-tema yang penting itu, karena itu tujuan daripada ditegakkan khutbah Jumat, maka itu adalah tema yang bid'ah atau mengada-ngada. Wala yanbaghi an yadhkur fiha al-khulafa wal muluk wal umara. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Iz bin Abdus Salam, antum tidak perlu memuji-muji para penguasa, raja atau gubernur. Tapi di sini ada ta'liq dibawakan oleh penulis dari tafsir Al-Qurtubi. عن الزمخشري قوله فإن قلت كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك قلت ما كان من ذكر رسول الله والثناء عليه وعلى خلفاء الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو من حب ذكر الله. Jadi begini ya ikhwan. Jadi tema di dalam khutbah itu mengingatkan jamaah yang hadir kepada Allah. Tapi juga termasuk mengingatkan jamaah dengan Allah adalah mengingatkan jamaah tentang Rasulullah. Iya, karena kan Rasulullah SAW itu adalah perantara antara kita dengan Allah. Taat kepada Rasulullah itu bagian daripada taat kepada Allah. Maka penting juga menyampaikan mengingatkan tentang
ketaatan kepada Rasulullah. Kemudian menyebutkan tentang sifat yang baik dari Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kemudian menyebutkan akhlak yang baik tentang Khulafa ar-Rasyidin dan orang-orang yang bertakwa dari kaum mukminin. Dan juga nasihat-nasihat yang lainnya dan mengingatkan. Ini semua zikrullah. Jadi kalau menyebut tentang khulafa boleh mendoakannya atau menyebutkan sifat-sifat yang baik boleh. Tapi selain mereka berarti dia telah menyebutkan tentang orang-orang zalim. Artinya apa? Tidak boleh kita dalam khutbah memuji-muji orang zalim. Ya karena khutbahnya titipan. Jangan lupa ya. Nanti kamu kalau khutbah puji-puji kita. Ya. Pahamlah antum ya. Apalagi suhu politik sedang meninggi begini, wah, sudah materi tentang kampanye. Wa alqabu matsana alaihim, atau menggelari mereka para politikus yang jahat dengan gelaran-gelaran yang baik. Matsana alaihim, dan memuji mereka, ini jangan dilakukan. Ya. Karena itu bukan tentang zikrullah, tapi itu zikru syaitan. Allah musta'an. Lian hadha mawtin mukhtas billahi wa rasulih. Kembali kepada perkataan Al-Iz bin Abdus Salam rahimahullah. Sebab khutbah ini khusus mengingatkan jamaah kepada Allah dan Rasul. Bima yahuddu ala ta'ati, yaitu supaya taat kepada Allah dan Rasul. Wa yazjir an ma'siyati, dan memperingatkan, melarang jamaah dari maksiat kepada Allah. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Masya Allah. Ini dalilnya. Al-Iz bin Abdus Salam, bahwa masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah kepada selain. Gitu ya jemaah. Walau hadatha bil muslimin hadith, fala ba'sa bil at-tahadduth bima yata'allaqu bidzalika al-hadith. Nah ini dia. Apabila ada peristiwa menimpa kaum muslimin, maka boleh membicarakan tentang peristiwa yang menimpa kaum muslimin, seperti peristiwa Gaza. Wallahi ya akhwan, kalau kita melihat penderitaan kaum muslimin di Gaza, wallahi membutuhkan doa-doa kita ya akhwan. Kita yang jauh ini, apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza? Doakan mereka. Karena doa itu tidak ada yang sia-sia. Iya. Ada 4 keadaan doa itu. Yang pertama, Allah kabulkan langsung apa yang dia minta. 2, Allah akan jauhkan dari musibah. 3, Allah ampuni dia, orang yang berdoa itu. Yang keempat, akan ditinggikan derajatnya di surga. Jadi doa apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan jauh dari penghalangnya, maka dikabulkan Allah dengan 4 hal itu. Jadi jangan mengira Allah mengabulkan itu cuma 1 itu aja. Kalau nggak diberi berarti nggak dikabulkan. Oh, itu salah itu. Coba lihat ketika ada pengumuman bahwasanya warga Gaza disuruh meninggalkan Gaza, yang di utara terutama, karena mau diserang. Umat Islam berdoa, para khatib, para imam.
Apa yang terjadi kemarin ya? Allah kirim angin topan, banjir di Israel. Ya kan? Nah, berarti tertunda serangan itu. Dikabulkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita jangan bakhil dengan mendoakan saudara-saudara kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Doakan mereka. Ketika antum sujud, ketika sholat, atau di antara antum dan qomat, atau menjelang subuh, doakanlah kaum muslimin, khususnya yang ada di Palestina. Bahkan ada sebuah athar hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam setelah berhasil membunuh Dajjal. Apa yang terjadi setelah itu? Muncullah Ya'juj wa Ma'juj dalam jumlah yang sangat besar. Ya'juj wa Ma'juj itu musuh Allah dan musuhnya Nabi Isa dan kaum muslimin. Waktu itu apa yang dilakukan Nabi Isa? Melaksanakan perintah Allah menuju Bukit Tur, Gunung Tur yang ada di Gurun Sinai. Iya, itu posisinya ada di Mesir sekarang ini. Dan dia posisinya di bawahnya Gaza. Ajib ya. Jadi siapa yang bersama Nabi Isa waktu itu? Orang Palestina, orang Syam. Ya. Kemudian apalagi yang dilakukan Nabi Isa di bukit itu, di Gunung Tur itu? Berdoa. Allahumma ahlik Ya'juj wa Ma'juj. Ya Allah, binasakan Ya'juj wa Ma'juj. Semuanya. Maka doa Nabi Isa alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Allah turunkan dud. Dud itu hewan kecil, ya kayak virus gitu kan, ya, yang turun di hidungnya mereka dan tuburnya mereka, masuk lewat hidung dan tubur, mati mereka semua. Ya'juj wa Ma'juj mati semuanya dengan doa Nabi Isa dan kaum muslim. Maka jangan lupa kita ya ikhwani, memperbanyak doa, karena umat Islam lemah sekarang. Lemah. Ya, lemah dari sisi apa? Lemah dari sisi iman, persatuan, senjata juga. Ya, walaupun senjata sebagian kaum muslimin kuat, tapi nggak bersatu. Ya nggak manfaat. Bahkan kemarin saya melihat ada video perbatasan Gaza dengan Mesir, itu namanya Rafah. Kota Rafah itu ditutup sama Mesir. Kenapa? Karena Israel melarang dibuka. Jadi Mesir takut sama Israel. Ajib kan? Padahal Mesir ya senjatanya kuat juga, dia punya pesawat dan tank dan lain sebagainya. Tapi gak ada persatuan umat Islam. Terpisah-pisah dengan garis teritorial. Ada perbatasan negara. Jadi orang-orang Gaza itu ya senden-senden begitu di tembok perbatasan itu. Usahakan ya, kasihan mereka ya. Iya. Jadi kita doakan warga Gaza dan Palestina secara umum. Karena warga Palestina itu sengaja dipecah-pecah gitu. Ada yang di Gaza, ada yang di tepi barat. Tepi barat dengan Gaza itu terpisah oleh Israel, wilayah Israel. Kemudian ada lagi Baitul Maqdis, yang ada Masjidil Aqsa itu terpisah juga.
Kemudian ada Khalil. Khalil itu kotanya Nabi Ibrahim. Di situ ada makamnya Nabi Ibrahim. Yang dirubah namanya menjadi Hebron. Kemudian ada beberapa titik-titik kampung-kampung Palestina yang semuanya dipenjara. Jadi penjara-penjara besar-besar. Dibatasi dengan tembok. Kerangkeng. Kampung ya, antum bayangkan kalau kampung Blembeng ini dikerangkeng pakai besi. Itulah yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Oh, dipecah-pecah lagi Palestina. Jadi Gaza, Hamas itu tidak baiat kepada Mahmud Abbas, presiden Palestina. Pecah. Ya adu domba. Sudah. Kasihan umat Islam. Maka doakanlah mereka. Bahkan bantuan tidak boleh masuk. Sekarang ini bantuan tidak boleh masuk dari manapun. Masih tertahan di Mesir. Bayangkan, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada makanan dan minuman. Tidak ada internet. Cobaan yang luar biasa itu ya, kawan. Ya, itu yang harus dibicarakan dalam khutbah Jumat. Ka'aduin yahdur, seperti musuh datang. Itu Yahudi datang. Wa hatal khatib ala jihad, dan khatib menganjurkan untuk jihad, melawan ya, musuh yang masuk, tahab liqa'i, dan persiapan untuk menghadapinya. Maka disampaikan ahkam al-jihad, fikih tentang jihad. Ada buku fikih jihad risalah doktor 2 jilid segini ya, tentang jihad tok itu 2 jilid. Jadi semuanya harus belajar. Kalau orang mau perang, belajar dulu fikihnya. Ya, apa ada pertanyaan ya, Kak? Hah? Terkait kebaikan bagi umat Islam, kita mendoakan pemimpinnya secara detail. Tapi misalkan ya asli Ismail Hadi yang ini ada mungkin mendoakan Ismail Haniyah. Allah musta'an. Ismail Haniyah ini yang terang-terangan memuji Iran. Ini juga musibah bagi warga Palestina. Hamas ini condongnya ke Iran, Syiah. Terang-terangan dia muji Khomeini, Syiah. Ini jadi masalah besar buat kaum muslim, khususnya warga Gaza. Karena orang Hamas kan tinggal di Gaza. Allah musta'an. Musibah besar bagi warga Gaza. Ya. Apakah kita mendoakan Hamas? Ya, doakan supaya dapat hidayah kepada sunnah. Allah mahdihim ila sunnah. Tidak apa-apa. Selama mereka masih hidup, mereka masih ada harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah mereka ini berafiliasi dengan Iran, condong kepada Iran, siyasiyan atau i'tiqadiyan.
karena politik atau keyakinan. Tapi kalau menurut sejarahnya, dan mereka sudah mengumumkan bahwa mereka ini adalah ikhwan muslimin. Dan ajaran ikhwan muslimin memang mereka itu menganggap bahwa Syiah itu saudara. Ini masalah. Jadi ini dua-duanya, baik politik maupun keyakinan. Ini masalahnya yang bikin persoalan di internal kaum muslimin di Gaza. Bahkan pernah didamaikan di Saudi Arabia, di Mekah, sama Raja Saudi waktu itu, antara kelompoknya Mahmud Abbas dengan Ismail Haniyeh. Jabat tangan mereka di Mekah, tawaf bareng di Ka'bah, pulang beda lagi sudah. Tidak komitmen dengan persatuan. Hadahumullah. Sampai ulama mengatakan begini, yang bisa mengalahkan Yahudi dulu di Baitul Maqdis itu adalah Umar. Umar beserta pasukannya. Maka siapapun yang ingin bisa mengalahkan Yahudi harus seperti Umar dan para sahabat Umar. Tidak mungkin Yahudi bisa dikalahkan dengan orang yang mencaci maki sahabat. Siapa itu? Syiah. Paham ya kan? Tidak mungkin. Bagaimana Allah ridha kepada orang yang mencaci maki sahabat? Setelah mereka misalnya Hamas bisa menguasai Masjid Al-Aqsa, misalnya, lalu Masjid Al-Aqsa mau jadi apa nanti? Mau jadi masjid Syiah atau gimana? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Nah, sudahlah, kita doakan aja sudah kaum muslim Palestina. Allahumma kun lahum nasirun wa mu'ina wa hafidhan wa mu'ayyida. Allahumma lakal hamdu kullu wa biyadikal khairu kullu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma kun lahum nasiran wa mu'ina wa hafidhan wa mu'ayyida. Allahumma ahlik junud al-yahud في فلسطين. اللهم أهلك اليهود في فلسطين. اللهم أهلك اليهود في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين المعتدين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.